pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 8 rumah di Samarinda terbakar. Tidak ada korban jiwa dan diduga api berasal dari korsleting listrik. Otorita IKN memastikan pembangunan ibu kota Nusantara tetap berlanjut. Kehadiran pabrik minyak sawit di Sangatta, Kutai Timur dikhawatirkan akan mencemari sungai. Pasca pengumuman dari Kementerian Pekerjaan Umum yang menyatakan anggaran pembangunan ibu kota Nusantara diblokir, ditanggapi secara tegas oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono. Ia menyebutkan situasi tersebut terjadi akibat miskomunikasi. Penegasan dari pernyataan Kepala Otorita ini dibuktikan dengan aktivitas ribuan pekerja yang masih melaksanakan kegiatan pembangunan. Basuki Hadi Mulyono menyebut ada 2.200 pekerja yang masih aktif melaksanakan kegiatan di IKN. Sejumlah proyek yang masih dikerjakan antara lain pembangunan kawasan perumahan, hingga finalisasi sejumlah titik proyek pembangunan lainnya. Pak Danis ngecek ternyata untuk yang di perumahan itu masih ada 2.200-an pekerja yang masih bekerja. Jadi memang kemarin ada sedikit mungkin ada misunderstanding, tapi dengan adanya restrukturisasi anggaran sudah kembali lagi. Pemblokiran anggaran pembangunan IKN di awal tahun 2025 dilakukan untuk efisiensi anggaran. Dampak dari kebijakan tersebut, sebagian pekerja yang sudah selesai masa kontraknya dipulangkan ke tempat asal. Namun demikian, para pekerja ini akan dipanggil lagi untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua. Di tahap tersebut, pembangunan IKN tidak lagi dipegang oleh PUPR, namun ditangani langsung oleh otorita IKN. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Kepala Otorita IKN mengajak para duta besar dan siswa sekolah dasar di Sepaku Penajam Pasir Utara untuk menanam pohon. Lokasi yang dipilih adalah miniatur hutan hujan tropis di IKN. Pada penanaman kali ini, bibit pohon yang ditanam diantaranya bibit pohon meranti, pohon kapur, pohon salam, dan pohon mata kucing. Kepala Otorita IKN berharap menanam pohon di lingkungan IKN bisa dijadikan gaya hidup. Itu artinya kepada setiap orang yang merayakan momen penting, mulai dari ulang tahun hingga pernikahan, diharapkan bisa menanam 1 pohon di IKN. Untuk menanam pohon ini tropical rainforest yang luasnya 97 hektar. Ini setiap kunjungan tamu yang cukup besar bisa lakukan penanaman pohon. Kita mulai dulu dengan bulan menanam pohon. Menanam pohon juga kita jadikan gaya hidup.
untuk IKN. Jadi karyawan-karyawati di IKN yang ulang tahun, yang menikah, tiap bulan kita jadikan satu untuk menanam pohon. Makanya kemarin tadi kita ajak juga anak-anak SD, Paku, yang pramuka untuk ikut menularkan budaya menanam ini. Menunjukkan bahwa IKN ini dilanjutkan untuk menjadikan IKN menjadi kota Nusantara yang idealnya nanti 2028. Di tahap awal, Otorita IKN telah menyediakan bibit pohon yang akan ditanam oleh setiap tamu yang berkunjung ke IKN. Pihak otorita memastikan bibit pepohonan yang akan ditanam telah disiapkan dan dibagikan secara gratis. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. To the planting tree area of Nusantara. Ladies and gentlemen, this is an important step for Puluhan delegasi dari sejumlah kedutaan besar negara sahabat dan Asian Development Bank atau ADB hadir di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara Penajam Pasir Utara. Kesempatan tersebut dimanfaatkan para delegasi untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan IKN. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN menyatakan, memastikan sebagian dari delegasi sudah bekerja sama dengan Otorita IKN, dan sebagian lain masih ingin melihat peluang kerjasama yang bisa digapai dalam pembangunan IKN. Otorita IKN sangat mengapresiasi dukungan dari semua International Development Partners yang sejak IKN berdiri di 2022 itu sudah intens memberikan dukungan, terutama di dalam desain IKN sebagai kota yang berkelanjutan, kota yang hijau, forest city, dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan, technical assistance terutama untuk memberikan fondasi pada kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang ada di IKN. Ini ada berapa negara, Bu? Ini banyak sekali, ada mungkin 20-an lebih negara. Sebagian sudah bekerja sama dengan kami, dan sebagian masih baru. Dalam kunjungannya yang berlangsung 2 hari itu, para delegasi kedutaan besar akan mengunjungi dan melihat seluruh area pembangunan IKN. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam, Pasir Utara.